Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Ya, hari ini Minggu ya, weekend, dan besok adalah closing candle. Nah, sorry banget guys, suaranya agak sedikit serak karena tiba-tiba tadi malam aku demam dan ya aku nggak bisa ngonten juga. Jadi aku hanya update tadi malam tuh di channel ya, sama di VIP. Nah, bagi teman-teman yang belum join di channel aku, channel Telegram, linknya aku kasih di kolom deskripsi ya. Nah, di situ aku sama partner aku biasanya ngasih update di situ ya. Jadi teman-teman follow aja karena itu kan lebih ringkas. Jadi nggak kayak video yang cuman aku bisa buat 2 kali sehari ya, siang sama malam gitu ya. Kalau di situ ya anytime gitu, mau pagi, siang, malam, subuh. Kalau misalkan kami belum tidur pun kami ngupdate di situ. Oke? Nah, jadi di sini kita mau cerita dulu dikit sambil ngevote, nggak apa-apa ya. Oke, kita cerita dulu dikit ya. Nah, jadi Lebaran kan kemungkinan kalau nggak besok Selasa ya. Jadi ada kemungkinan tuh besar tuh besok gitu. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngucapin kepada teman-teman yang merayakan ya, selamat merayakan Idul Fitri. Semoga rezekinya makin lancar dan semakin berkah, serta ibadah puasanya kemarin diterima gitu. Diterima kayak orang mau meninggal aja. Canda. Oke. Kita ceritanya untuk Lebaran ya. Nah, jadi aku ingat banget Lebaran 2021 itu kan bullish ya. Jadi sebelum Lebaran, sebelum masuk puasa itu udah crash yang sepersekian gila dan sepersekian kuat gitu ya. Sehingga market itu hancur gitu. Market itu hancur dan pada udah bilang juga sama, BTC udah peaking bang, BTC udah top. Dan aku juga sempat mengira waktu itu BTC udah peaking. Kenapa? Karena itu naiknya tuh gila-gilaan guys. Waktu COVID itu harga BTC itu di bawah 100 jutaan. Itu kalau nggak salah turun ke 60 atau 50 juta, yang artinya itu cuman sekitar 3 ribuan atau 4 ribuan dolar. Kemudian naik sampai ke 84 ribu. Itu kan sesuatu yang gila banget. Dan sebenarnya aku mengira 1 miliar itu udah harga top pickingnya gitu. Jadi sekitar kurang lebih 60 atau 70-an ribu dolar ya. Aku udah mengira dan aku nggak menyangka sampai ke 80 ribu sebenarnya. Tapi masih banyak yang FOMO kalau mengatakan Bitcoin itu akan ke 100 ribu dolar cycle kali ini atau season kali ini atau bull run kali itu gitu. Jadi ya udah gitu. Aku kan salah satu orang yang nggak percaya juga. Jadi that's why aku exit ketika BTC udah 89, kemudian turun ke 82 dan out itu udah deras banget turunnya. Jadi aku bilang, wah ini udah selesai gitu. Jadi ya di situ aku exit. Tapi kali ini sebenarnya aku nggak merasakan any top gitu. Jadi 100 ribu itu sebenarnya belum topnya sama sekali. 108 ribu, 110 ribu kita kemarin itu belum top sama sekali. Dan celakanya di area itu sebenarnya udah menjadi area psikologis. Area psikologis itu kan 100 ribu gitu ya. Area psikologis itu 100 ribu dan 110 ribu itu udah menyentuh area level bonus psikologisnya sebenarnya. Tapi yang kita sayangkan di sini altcoins ya, sekali lagi ya, altcoins, even Ethereum sekalipun itu belum all time high. BTC udah, BNB udah, Solana udah, XRP juga sedikit lagi karena kita mengekspektasikan tahun ini tahun balas dendam untuk XRP kayak gitu. Nah, memang benar ada banyak, bukan banyak juga sih, ada beberapa yang mungkin 20 sampai 25% koin-koin atau altcoins itu yang udah all time high gitu. Jadi mereka udah nggak perlu udah nggak perlu inilah ya, nggak perlu show off lagi. Nah, kita tinggal menunggu ya koin-koin lain yang belum all time high kayak gitu. Oke, jadi langsung aja kita coba ke chartnya. Oke, kita udah di chart Bitcoin dan Bitcoin turun ke area kita kemarin ya, tapi jebol dikit. Dan tadi malam sebenarnya aku udah ngasih sinyal ke VIP ya untuk ngelong Bitcoin dan tepat banget, pas banget di sini kalau kalian perhatikan ya, dan udah hampir TP1 gitu. Nah, kita lihat dulu di channel kita biar kelihatan ya. Nah, ini tadi malam kita bikin sinyal itu jam 21.55 atau jam 10 ya, hampir jam 10. Nah, kita bilang di sini kan 825 ya. Ini masih akan turun ke 817 baru dia bisa naik. Kok bisa bang segitu bang? Segitu pasnya.
Ya itu dia namanya trik smart money concept ya. Aku belum sempat benar guys untuk bikin videonya. Dan kalau aku bikin itu mungkin akan ada sekitar 7 episode gitu ya. Jadi dari awal cara baca market structure, cara baca trend itu akan aku jelasin semua sampai kalian bisa menganalisa dari hal sekecil ini pun gitu. Ya. Nah, jadi sekarang BTC udah naik ya dan udah hampir TP1 juga. Bahkan udah TP1 harusnya, belum ya, dikit lagi ya. Dikit lagi TP1 nih ya. Nah, jadi ini udah bagus sebenarnya, closingnya udah candle hijau, hammer ya. Nah, ini udah hammer, kemudian harga price action udah naik. Jadi harusnya ini udah jadi demand dan sesuai yang aku bilang kemarin, ini kemungkinan besar ada order block di bawah sehingga harga itu memantul ya, benar aja. Kita tinggal lihat habis dari sini ini bakal kenceng lagi atau enggak gitu. Harusnya sih kenceng ya. Karena jujur di sini akan menjadi crucial moment dan ya per hari ini kalau kita perhatikan sebenarnya trennya tuh udah terjebol ya. Tren kita tuh udah breakdown gitu tadi malam ya. Dan sayangnya aku nggak kepantauan juga untuk nge-short di sini gitu ya. Nah, sebenarnya kayak gini ya. Nah, sebenarnya kayak gini, kemudian dia breakdown, harusnya dari sini kita open short dengan target TP tuh di sini ya. Pas ya. Sebenarnya di sini tuh target TP max-nya itu di situ. Tapi ya kita nggak kepantau ya untuk shortnya dan kita turun di situ ya. Nah, jadi hari ini weekend ya, karena besok juga closing weekly yang mana kita mau lihat dulu weekly-nya seperti apa. Untuk weekly-nya di sini ya cukup sadis lagi ya. Cukup sadis lagi untuk candle merahnya, tapi udah ada sedikit reversal di sini dan utangnya juga udah lunas dibayar semua. Jadi kemungkinan bisa disimpulkan kalau 76.000 ini menurut aku pribadi itu udah bottom gitu. Tapi apakah bisa turun lagi? Nah, berarti aku salah. Kalau misalkan dia masih bisa turun lagi, berarti aku salah. Berarti 76.000 itu nggak bottom. Tapi aku seyakin-yakinnya 76.000 menurut aku pribadi udah bottom. Disclaimer ya, ini menurut aku pribadi dan menurut analisa aku. Gitu. Ya, kita tinggal lihat di minggu ini nih candlenya udah dibalas merah. Padahal kemarin tuh hijau guys ya. Candlenya hijau sampai dengan 88.000. Kemudian dibalas merah lagi turun sampai ke bawah gitu. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah closingnya akan tetap merah atau hijau? Tapi kalau menurut aku ya possible atau kemungkinan besarnya tetap closingnya merah. Tapi next weeknya akan konsolidasi merah kemudian baru hijau gitu. Pokoknya setelah lebaran ini kemungkinan market baru bisa bagus ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu aja ya untuk plan kali ini. Kita akan menunggu plan yang ini untuk menspekulasikan area-area sesuai targetnya dan target kita masih sama di 91.000 sesuai Fibo-nya. Dan kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih nonton video ini. See you next video. Bye bye.